Tahukah kamu, desa memiliki peran penting dalam pembangunan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan dari undang-undang sebelumnya. Pemerintah memberikan perhatian besar pada pengelolaan dan pembangunan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah dasar hukum bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Undang-undang ini kemudian mengalami perubahan sampai pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat desa. Desa dapat menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Mari kita lihat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan desa meliputi yang pertama, kewenangan berdasarkan hak asal-usul. Contohnya seperti penetapan dan pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat setempat. Yang kedua, kewenangan lokal berskala desa. Contohnya seperti pembangunan dan pengelolaan pasar desa untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Yang ketiga, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota, contohnya seperti program pendataan keluarga miskin sebagai bagian dari program nasional pengentasan kemiskinan. Kewenangan terakhir yaitu kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban desa sendiri meliputi yang pertama, melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat setempat. Yang ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi. Yang keempat, mengembangkan pemberdayaan masyarakat setempat. Dan yang terakhir, memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setempat. Desa memiliki hak yang pertama, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat. Yang kedua, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa. Dan yang terakhir, mendapatkan sumber pendapatan. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa, yaitu kepala desa, dan dibantu oleh perangkat desa. Pada tahap pemerintahan daerah, ada yang dinamakan kepala desa. Kepala desa itu dipilih secara langsung oleh masyarakat dan memegang jabatan selama 8 tahun dengan syarat. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, berusia minimal 25 tahun. Yang ketiga, berpendidikan minimal SMP atau sederajat. Yang keempat, tidak sedang menjalani hukuman pidana. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman 5 tahun atau bahkan lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani hukuman. Dan yang terakhir, tidak pernah menjabat kepala desa selama 2 periode. Kepala desa itu memiliki tugas meliputi, pertama, menyelenggarakan pemerintahan desa. Yang kedua, melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Dan yang keempat, mengembangkan potensi sumber daya desa. Kewajiban laporan pertanggungjawaban dan kepala desa, yang dimana seorang kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat desa dan akhir tahun anggaran. Yang selanjutnya, forum musyawarah desa pada akhir masa jabatan, selanjutnya badan permusyawaratan desa pada akhir tahun anggaran, dan terakhir bupati atau wali kota pada akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan. Hak kepala desa ada 6. Yang pertama, mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah daerah. Yang kedua, mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa. Yang ketiga, menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, penerimaan lainnya yang bersifat sah, serta jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenaga kerjaan. Yang keempat, mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa. Yang kelima, mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan. Dan yang keenam, memberikan mandat kepada perangkat desa untuk melaksanakan tugas lainnya. Perangkat desa. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atau nama bupati atau wali kota dengan syarat yang pertama berpendidikan minimal SMA atau sederajat. Yang kedua, berusia 20 hingga 42 tahun. Tugasnya yaitu membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Hak perangkat desa. Yang pertama, menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah. Yang kedua, mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenaga kerjaan. Yang ketiga, menerima tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa. BPD. Desa mempunyai lembaga legislatif pada tingkat desa yang disebut dengan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa dengan masa jabatan selama 8 tahun dengan syarat yang pertama berusia 20 tahun atau sudah pernah menikah. Yang kedua, berpendidikan minimal SMP atau sederajat. Yang ketiga, bukan sebagai perangkat pemerintah desa. Yang keempat, wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis dengan keterwakilan 30% perempuan. Fungsinya yang pertama, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Yang kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dan yang terakhir, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Hak Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Yang pertama, mengajukan usulan rancangan peraturan desa. Yang kedua, mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat. Yang ketiga, mendapatkan tunjangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Yang keempat, mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenaga kerjaan. Yang kelima, mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa. Pendapatan asli desa terdiri dari atas. Yang pertama, hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Yang kedua, alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, kabupaten, atau kota. Yang ketiga, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana pertimbangan yang diterima kabupaten atau kota. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Desa di kawasan tertentu berhak mendapatkan dana konservasi atau rehabilitasi sesuai peraturan. Tujuan pendapatan desa.
1. Pembangunan desa. 2. Pendidikan. 3. Pendidikan kemasyarakatan. 4. Pembinaan kemasyarakatan. Dan 5. Pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Adanya pendapatan, tentu adanya pengeluaran atau disebut dengan belanja desa. Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah. Kedua, kebutuhan pembangunan dimaksud meliputi kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan serta berkelanjutan. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Perencanaan pembangunan desa berjangka. 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa, berlaku untuk periode 8 tahun. 2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa, merupakan penjabaran RPJM Desa untuk periode 1 tahun. 3. RPJM Desa dan RKP Desa digunakan untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa atau APD-Des. 4. RPJM Desa dan RKP Desa disahkan melalui Peraturan Desa. 5. Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa adalah satu-satunya dokumen perencanaan di desa. 6. Program perintah atau pemerintah daerah yang berskala lokal desa harus dikoordinasikan dan atau didelegasikan kepada desa. Perencanaan pembangunan desa menjadi masukan untuk perencanaan kabupaten atau kota. Sistem Informasi Desa. Desa memiliki hak mendapatkan akses informasi melalui Sistem Informasi Desa yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten atau kota dan dikelola oleh pemerintah desa, berupa informasi mengenai pembangunan desa. BUM Desa atau Badan Usaha Milik Desa. 1. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang disebut dengan BUM Desa. 2. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. 3. BUM Desa dikelola untuk mendapatkan keuntungan bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. BUM Desa disepakati melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Dan yang terakhir, BUM Desa atau Badan Usaha Milik Desa dapat bekerja sama dengan badan usaha milik daerah, swasta, dan atau koperasi. Kita telah membahas mulai dari kewenangan desa hingga badan usaha milik desa yang didasari pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan perubahan keduanya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Dengan dukungan regulasi ini, desa bukan hanya menjadi unit administrasi terkecil, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri. Diharapkan, desa dapat lebih maksimal dalam mengelola sumber daya yang ada, mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk pembangunan, serta menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Semua perubahan ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pembangunan desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Semoga materi ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai desa dan dapat menjadi referensi bagi teman-teman yang menyaksikannya.